Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yeshua HaMasyiah atau Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Mari kita baca bersama di kitab Tehillim atau Mazmur pasal 65 ayat yang kelima. Mazmur pasal 65 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau dekatkan kepadamu, ia akan tinggal di pelataranmu. Biarlah kami dipuaskan dengan kebaikan dari bait-Mu yang kudus di tempat suci-Mu. Bapak Ibu, Mazmur pasal 65 ini adalah mazmurnya Daud atau Daud, di mana dia menyatakan dan mengungkapkan isi hatinya. Betapa bahagianya dia ketika dia sudah dipilih oleh Tuhan, dan betapa bahagianya dia ketika dia menjadi orang yang didekatkan kepada Tuhan. Dia percaya dan dia mengalami bahwa ketika dia mendekat kepada Tuhan, dia akan dipuaskan dengan kebaikan di bait sucinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di manakah letak kebahagiaan yang Daud alami dan kita harapkan kita pun juga mengalaminya di dalam hidup ini? Di manakah kebahagiaannya sehingga orang yang didekatkan kepada dia itu berbahagia? Kebaikan seperti apa yang akan dia nikmati, yang akan membuat hidupnya menjadi puas, saudara? Kita akan baca di ayat yang kedua. Rasa tenang ada padamu ya Elohim, kepujian ada di Sion, dan kepadamulah nasar harus dibayar. Hal yang pertama, kepuasan, kebahagiaan yang dialami oleh orang yang dipilih oleh Tuhan dan yang mau didekatkan dan mendekat kepada Tuhan adalah ada rasa tenang di dalam dirinya. Bukankah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, itulah yang dicari oleh banyak orang. Situasi pandemi yang belum selesai ini, banyak orang yang mengalami kesukaran, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang pusing, banyak orang mencari jalan keluar tetapi belum menemukannya. Tetapi bagi kita yang dipilih oleh Tuhan, yang kita mau mendekat kepada Tuhan, saya percaya ada rasa tenang di dalam diri saudara. Itulah kebahagiaan, itulah kebaikan yang memuaskan kita, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang mendekat kepadanya. Lalu di ayat yang ketiga, ya pendengar doa, kepadamulah semua manusia datang. Daud beriman, Daud percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengarkan doa setiap orang yang datang kepadanya. Termasuk Daud, termasuk juga saudara dan juga saya. Kita percaya kalau kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan doa kita. Itulah kebaikan yang ada di dalam diri kita. Itulah yang kita alami, yang harus kita syukuri senantiasa. Lalu di ayat yang keempat, Bapak Ibu, nanti kita akan melihat kebahagiaan berikutnya. Segala kejahatan lebih kuat daripada aku. Pelanggaran-pelanggaran kami, engkau menutupinya. Itulah kebahagiaan orang percaya. Itulah kebaikan yang dialami oleh setiap orang yang didekatkan oleh Tuhan kepada dia. Bahwa pelanggaran-pelanggaran kita, ketika kita datang ke bait suci, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan menutupinya. Saya percaya Daud mengakui tadi, kejahatan itu lebih kuat daripada aku. Daud mengalami bahwa ada kejahatan-kejahatan ternyata lebih kuat di dalam dirinya. Ternyata dia tidak bisa mengontrol kejahatan di dalam dirinya sehingga dia berbuat jahat. Berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan, berbuat yang berdosa. Tetapi dia datang kepada Tuhan, dia dekatkan dirinya kepada Tuhan, dia mengakui pelanggaran-pelanggaran dan dosanya, maka dosa-dosanya ditutupi oleh Tuhan. Dosa-dosanya
diampuni oleh Tuhan. Inilah kebahagiaan, inilah kebaikan yang kita akan alami ketika kita dipilih oleh Tuhan dan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kebaikan berasal dari kata baik ini. Kalau kita membaca, melihat dalam kitab bahasa Ibrani, maka kita akan mendapati kata baik tersebut berasal dari kata Ibrani tov. Nah, kata tov ini terdiri dari konsonan tet, waw, dan bet atau vet. Tet, waw, dan bet. Nah, tet ini adalah gambar dari keranjang. Tet adalah huruf yang sebetulnya berasal dari gambar keranjang. Keranjang dipakai untuk memuat atau mengisi sesuatu atau untuk mengelilingi sesuatu. Sedangkan waw adalah gambar paku atau pasak yang dipakai tentu untuk memaku sesuatu, untuk mengaitkan sesuatu supaya tetap ada di situ. Itulah waw atau paku. Lalu bet atau vet adalah gambar dari rumah atau gambar dari tenda, Bapak Ibu Saudara. Dan ini menggambarkan sesuatu yang ada di dalam rumah tersebut. Menggambarkan sesuatu yang ada di dalam rumah tersebut. Juga menggambarkan diri kita. Itulah vet atau itulah bet. Maka kata tov berarti adalah segala sesuatu yang menggambarkan rumah kita, menggambarkan diri kita, yang dikelilingi atau diisi serta dipakukan atau dikaitkan atau dipatokkan dengan hal-hal yang baik berupa keindahan, berupa rahmat Tuhan, berupa kasih, berupa kesehatan, berupa kemakmuran, berupa hal-hal yang baik yang bersifat fungsional yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Itu kata tov dalam pengertian Ibraninya yang kita pahami pada masa sekarang ini, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik. Mari kita isi rumah tangga kita, mari kita isi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik tadi. Mari kita mengisinya dengan hal-hal yang benar, mari kita mengisinya dengan hal-hal yang indah. Mari kita mengisinya dengan hal-hal yang mulia, yang patut untuk dipuji, hal-hal yang bijaksana, baik dengan perkataan kita maupun dengan sikap kita, dengan perbuatan kita. Maka hal-hal tersebut akan ada memenuhi hidup kita, maka hal-hal tersebut akan mengelilingi kehidupan kita, maka hidup kita bahkan bukan hanya itu, akan diliputi dengan damai sejahtera Tuhan, diliputi dengan rahmat atau anugerah Tuhan, diliputi atau dipenuhi, diisi dengan kasih, dengan kesehatan, dengan kemakmuran, dengan keselamatan, yang semuanya itu berasal dari Tuhan. Semua itu akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita akan menjadi orang-orang yang puas dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Namun ada hal yang kita harus lakukan tadi, yaitu kita mendekat kepada Elohim. Dan yang kedua adalah kita mau beriman kepadanya. Kita akan menjadi orang yang berbahagia di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir di kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-22. Oleh karena itu, perhatikanlah kebaikan dan kekerasan Elohim. Kekerasan terhadap mereka yang memang telah jatuh, sebaliknya kebaikan terhadap engkau, jika engkau tetap tinggal dalam kebaikan. Kalau tidak, engkau pun akan dipotong. Tuhan kita itu Tuhan yang membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Maka jangan Tuhan membalas kepada kita kekerasan apabila kita jatuh di dalam dosa. Apabila kita tidak berkenan kepadanya, maka kekerasan Elohimlah yang akan mengelilingi hidup kita. Maka sekali lagi, isilah hidup kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang terpuji. Maka kebaikan Tuhanlah yang akan mengelilingi hidup kita,
akan memenuhi hati kita, rumah tangga saudara, lingkungan saudara, sehingga hidup saudara menjadi berkat untuk sesama. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita pagi hari ini. Kiranya kita semakin berbahagia, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semua. Semangat pagi, haleluya.